sesi tanya jawab ini, saya ingatkan kembali, sesi tanya jawab ini akan berlangsung selama 15 menit. Pada para peserta dipersilahkan untuk mengajukan. Ya, Pak Teguh suaranya hilang. Mas Teguh. Iya, saya coba bantu. Suara kamu hilang ya? Ya, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, untuk sesi saat ini 2 pertanyaan secara langsung, silakan tanya. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Silakan siapa yang mau bertanya? Ayo yang bertanya, jangan malu. Mas Wandi kayaknya dan teman-teman sepertinya pertanyaan udah banyak yang di chat ya. Mungkin itu aja kali, kita langsung rangkum kali ya. Iya, langsung rangkum yang chat di di room chat aja kali Bu pertanyaannya. Iya. Iya. Oke. Aja kali Bu pertanyaannya. Ini suaranya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Karena di saya kok ini kayak seperti putus-putus begitu. Jelas ya? Oke. Ya, sedikit Baik. putus-putus. Kak, putus-putus, Bu. Putus-putus ya? Kak, putus-putus suaranya, Kak. Halo, udah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Tapi masih Iya. putus-putus suaranya, Bu. Oke. Oh gitu ya. Baik Bu Asmara, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan. Mohon izin Bu untuk membacakan Sekarang pertanyaan. suaranya hilang. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang timbul, Bu. Halo, teman-teman. Bu, pertanyaannya sudah kami chat. Apa? Nggak ada suaranya. Halo. Mohon izin untuk membacakan pertanyaan, Bu. Kok hilang? Ada petir. Halo. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari peserta yang bernama Jainuddin yang berasal dari UPBJJ Serang. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana buat non-SIPES yang mata SKS belum selesai prodi? Mohon sarannya. Sudah kedengaran suara saya? Sudah.
Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Masih putus-putus, Bu. Sudah. Dengeran ya, Bu. teman. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu Asmara. Iya. Sinyal Bu Asmara sepertinya agak kurang bagus, Bu. Asmara sepertinya agak kurang bagus, Bu. Oh. Kepada Bu Sita dipersilahkan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dari teman kita yang bernama Jainuddin. Ya, terima kasih Mas Teguh. Ini tadi kalau Pak Bu Asmara ada kendala ini dengan ini ya, internet. Iya, Bu. Ya, untuk Jainuddin saya lebih sarankan untuk menanya secara langsung aja karena di sini pertanyaannya kurang jelas ya. Maksudnya apa ini? Apakah Anda apakah Suaranya putus-putus, Bu. Maaf, Bu, suaranya nggak jelas. Saya sudah jelas. Bu Asmara sudah Tidak jelas sama sekali suaranya, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Kalau saya di sini Bu, putus-putus suaranya, Bu. Tidak jelas sama sekali suaranya, Bu. Suaranya putus-putus. Kedengeran, teman-teman? Masih putus-putus, Bu. Jeda-jeda kenapa ya? Terdengar, Bu. Terdengar? Sudah terdengar, Bu Asmara. Sudah Sudah, ya. Bu, ada. Waduh. Mungkin sedang hujan, Bu. jelas, Bu. Iya, gangguan cuaca. Iya ya. Iya. Oke, saya coba teman-teman ya. Kalau putus-putus, tolong. Baik teman-teman, tadi beberapa chat yang sudah
yang berada di kolom chat maupun yang disampaikan Mas Teguh. Saya cuma mau merangkum atau menjawab beberapa poin, nanti ditambahkan oleh Bu Sita ya. Jadi teman-teman, khususnya mahasiswa baru, dalam belajar itu selalu ada proses ya, selalu ada proses, dan dalam proses tersebut tidak selalu mudah ya, terutama nih kita di prodi matematika. Jadi memang kalau kurikulum matematika, program studi matematika dengan pendidikan matematika, memang ada perbedaan ya, ada perbedaan mungkin lumayan banyak gitu ya. Kalau di pendidikan matematika ada yang terkait dengan bagaimana pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau di matematika, yang prodi matematika kita lebih kepada pembahasan teori-teori tentang matematika ya, pembahasan tentang teori-teori matematika. Dan ada analisis begitu ya. Analisis itu baik di mata kuliah analisis maupun di aljabar maupun di semua mata kuliah lainnya. Jadi tidak hanya tadi kalau sudah disampaikan oleh Bu Seli, teman-teman dosen lainnya itu, kita tidak melulu menghitung angka-angka. Justru tingkat kesulitannya itu semakin tinggi ketika angka-angka itu sudah berkurang begitu ya, karena kemampuan analisisnya lebih tinggi. Nah, kalau pengalaman dari para alumni ya, nanti kalau teman-teman sudah menjadi alumni akan menjadi masuk grup WA alumni ataupun ada grup-grup alumni ya. Jadi teman-teman alumni ini mereka menjadi guru ya, mereka menjadi guru justru merasa mereka punya nilai lebih, mempunyai nilai lebih dibandingkan teman-temannya yang guru ya. Ini saya enggak mengatakan dengan bahasa sendiri, tapi dari teman-teman alumni, justru mereka teman-teman alumni kita itu merasa punya nilai lebih dibandingkan dengan guru-guru lain yang berlatar belakang pendidikan matematika. Bukan berarti pendidikan matematika tidak baik, bukan. Tapi kemampuan analisisnya itu berbeda begitu. Memang kalau untuk pendidikan matematika ada prasyarat yang harus ditempuh ya, untuk masuk ke pendidikan matematika harus mempunyai pengalaman mengajar, kalau nggak salah 1 tahun ya pengalaman mengajar itu untuk mengikuti pendidikan matematika. Tapi untuk masa sekarang itu guru itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan, sehingga teman-teman juga yang alumni matematika yang di prodi kita tidak terlalu sulit menjadi guru begitu ya. Mungkin ada program-program yang membuat mereka bisa disetarakan menjadi seorang guru gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Dik juga ya, senior dari teman-teman semua, jangan berpikir bahwa kita itu berbeda dengan yang lain, tidak. Justru kita itu punya keunggulan begitu gitu. Dan belajar itu mau pendidikan matematika, mau program studi apapun, selalu ada proses, nggak mudah begitu ya. Jadi ada selalu proses. Sehingga tadi sudah disampaikan juga di sesinya Bu Sita dengan Bu Darsi, teman-teman harus mengatur waktu dan selalu semangat. Ya. Kemudian terkait dengan kurikulum teman-teman, ini kurikulum kita itu sudah sangat diatur sedemikian rupa dan mengikuti tadi disinggung oleh Dik juga, kita harus mengikuti ketentuan kementerian maupun asosiasi kita ya, Indo-MS. Jadi kurikulum itu tidak datang begitu aja, kita sudah mengatur, mengikuti sedemikian rupa sehingga layaklah alumni kita itu disetarakan dengan program studi dengan alumni program studi lainnya begitu. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting teman-teman selalu semangat. Tapi kami sampaikan bahwa untuk menjadi
profil tadi yang disampaikan oleh Bu Seli, teman-teman alumni tetap selalu mengasah apa yang sudah diperoleh ketika selama menjadi mahasiswa prodi matematika, seperti data analis, asuransi, semuanya itu harus dipelajari dan ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Apalagi sekarang kemampuan-kemampuan yang terkait dengan teknologi gitu ya, itu harus diasah oleh teman-teman, harus banyak belajar. Nah, kemudian juga teman-teman jangan lupa membangun komunikasi dengan teman-teman sesama angkatan maupun kakak angkatan. Nanti akan banyak informasi yang diperoleh ketika teman-teman mengikuti proses belajar selama katakanlah 4 tahun ke depan. Nah, kemudian juga teman-teman kami sampaikan juga jangan lupa membaca katalog maupun membuka web. Ini saya mengulang apa tadi yang sudah disampaikan oleh Dik sama Aam ya. Jadi ini informasi-informasi ini sangat penting untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang materi tutor ya. Nah, teman-teman perlu kami sampaikan bahwa masa belajar mahasiswa UT ya bukan selama masa tutor aja yang 8 kali pertemuan gitu. Jadi masa belajarnya sama dengan masa belajar perguruan tinggi lainnya. 1 semester itu 6 bulan. Jadi tadi Dik sudah menyampaikan begitu modul diterima begitu ya. Nah, itu teman-teman harus baca dulu materi-materinya. Misalnya modul kalkulus 1 begitu ya. Apa aja sih yang dibahas begitu di kalkulus 1 itu. Jadi sebelum tutorial dimulai, teman-teman harus sudah baca dulu, misalnya dengan melihat daftar isi, melihat tinjauan mata kuliah. Tadi Bu Darsi juga sudah memperkenalkan isi dari modul begitu. Nah, itu jangan berpikir bahwa tutorial itu mahasiswa UT itu hanya belajar selama 8 minggu. Enggak, itu keliru. Jadi pada saat PKBJJ, OSMB, ini harusnya sudah disampaikan ke teman-teman. Jadi masa belajar mahasiswa UT sama dengan masa belajar mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. 1 semester itu 6 bulan. Gitu. Jadi salah kalau ada berpikir mahasiswa UT itu belajarnya cuma 8 minggu loh bisa lulus. Nah, ini salah besar ya. Dan tutorial itu hanya membantu, sifatnya membantu teman-teman ketika ada materi-materi yang dirasa sulit, ketika belajar sendiri, belajar berkelompok, bisa ditanyakan pada saat tutorial begitu. Jadi nggak bisa semua materi bisa dibahas pada saat tutorial berlangsung, tutorial online maupun tutorial tatap muka ataupun web, karena masanya hanya 8 minggu. Ini tidak bisa diselesaikan. Kemudian juga teman-teman harus, apalagi kita matematika ya, rajin-rajin mengerjakan tes formatif, latihan. Bahkan dimulai dengan contoh-contoh soal. Nah, saya tahu persis nih ya, khusus untuk Dik dan Aam ya, bagaimana mereka aktif ketika mengikuti tutorial online. Jangan menunggu, bahkan jangan menunggu tutor ya, jangan menunggu tutor, tapi teman-teman mengerjakan tes formatif, latihan yang ada di modul terkait dengan topik yang diberikan oleh tutornya begitu. Jadi ketika masuk topik A, misalnya tentang katakanlah ya hal sederhana ya. Ketika belajar tentang penjumlahan. Nah, kalau Dik dengan Aam, saya tahu persis mereka akan mengerjakan tes formatif ataupun latihan yang ada di modul itu, kemudian di-share ke grup diskusinya. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana grup diskusi. Jadi harus selalu aktif. Dan satu hal yang teman-teman perlu ketahui dan salah satu strategi yang sering kami sampaikan ke mahasiswa, bahwa sumber belajar mahasiswa yang ada di Jakarta, dengan yang ada di Papua, dengan ada yang di Sumatera, dengan yang di mana-mana, itu semuanya sama, modul.
ya, modul. Jadi bahan-bahannya itu nggak akan keluar dari situ, dari modul itu, ya. Tapi nanti ada tambahan-tambahan materi, mungkin angkanya yang berbeda lah, masalah kasusnya yang berbeda, fungsinya yang berbeda, tapi materi utamanya semua ada di modul. Makanya tadi Dik dan Aam juga sampaikan, begitu juga narasumber lainnya, modul itu harus dibaca, jangan sampai masih selesai satu semester masih bersih tadi kata Bu Darsi ya. Nah itu jadi harus dibaca. Itu sumber utama mahasiswa UT. Ya, saya pikir itu saja. Selainnya tadi ada beberapa yang sudah saya jawab di chat. Mungkin Bu Sita bisa tambahkan Bu Sita kalau ada yang ketinggalan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Asmara. Kalau untuk beberapa pertanyaan sebenarnya tentang beasiswa nih ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sally ya tentang beasiswa, bisa ditanyakan ke UPBJJ ya. Kemudian apa persyaratannya ya. Kemudian ada yang nanya lagi tentang alih kredit ya. Alih kredit kalau dari universitas luar negeri bagaimana? Nah, itu saya sampaikan ajukan saja. Nanti dilampiri dengan syarat-syarat yang diminta. Jadi lihat di katalog, di sana ada lampiran-lampiran yang harus diisi. Ya. Kemudian tentang ONMIPA. ONMIPA itu adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh jadi ada beberapa wilayah, pembagiannya ada beberapa wilayah. Jadi kita menunggu informasi dari Kemdikbud kalau ada ONMIPA dilaksanakan pada tahun ini, berarti nanti universitas akan melakukan seleksi. Nah, jadi sepertinya tahun lalu nggak ada ya Bu Asmara ya. Jadi karena pandemi, jadi mungkin kalau untuk tahun ini kita lihat aja. Nah, apa syaratnya kalau untuk ikut ONMIPA itu sepertinya seingat saya minimal semester 4. Jadi bukan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru kan masih belajar ya. Karena nanti soal-soal yang ditanyakan juga udah harus mengetahui untuk mata kuliah dasar gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan udah materi lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang beasiswa di masa pandemi apa saja. Tadi Aam ya, Aam sudah informasikan. Jadi Bu Asmara juga, Bu Sally juga udah tunjukkan ya beasiswanya di masa pandemi apa aja. Nanti buka aja. Di web UT itu sering ada pengumuman-pengumuman ya. Jadi Anda harus, mahasiswa harus aktif, sering-sering buka aja, ada pengumuman apa gitu kan. Kita sering dapat titipan dari Kemdikbud, juga mungkin titipan dari rekanan dari luar, dari koleganya UT ya. Jadi apa saja nanti itu semua diumumkan di webnya UT. Nah, mungkin itu saja Bu Asmara tambahan saya yang pertanyaan-pertanyaan. Tadi yang Pak Jainuddin tadi yang belum bisa diperjelas pertanyaannya ya. Pertanyaan tentang apa itu tadi mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut setelah acara ini selesai. Ya, itu aja Bu Asmara. Iya, terima kasih. Atau dari Bu Sally, Bu Darsi, ada tambahan? Iya, kalau nggak ada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bu Sally, silakan Bu Sally. Chat-chatnya aja saya balas ya chat grup. Suaranya putus-putus, Mbak. Tidak ada Bu Asmara, sudah cukup. Oh, oke. Ya. Baik. Ya. Mas Teguh, dari kami narasumber sudah selesai. Mudah-mudahan teman-teman semuanya apa yang kami sampaikan yang kita sampaikan pada hari ini, termasuk yang dari format, bisa bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA Group yang nanti akan diteruskan kepada kami juga, begitu ya. Terima kasih. Selamat sore. Kami kembalikan ke MC ya, ke MC atau Mas Teguh. Ya, terima kasih. Jangan bisa. Terima kasih Bu telah memberikan tanggapannya.
Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban kepada para peserta webinar pada hari ini. Semoga jawaban yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya acara ini saya kembalikan ke MC. Kepada Kak Novidia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Teguh SEMAK selaku moderator di acara ini. Selanjutnya kita memasuki acara terakhir yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada para narasumber dan peserta diharapkan menyalakan kameranya. Masa? Terakhir yaitu sesi foto bersama. Diharapkan untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama ya semuanya. Kasih aba-aba, Novi. Iya, Novi Bu. kasih Masih aba-aba di... ya. Ya. Iya, Bu. Satu. Saya hitung ya. Nanti hitungan ketiga semuanya harap menyalakan kamera dan akan segera di screen. 1, 2, 3. Baik. Sekarang slide kedua ya. Saya hitung sampai ketiga. Mohon menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan slide ketiga. Saya akan saya hitung dalam waktu hitungan ketiga, nanti saya nyalakan layar kameranya ya. 1, 2, 3. Saya hitung kembali ya. 1, harap menyalakan kameranya untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Ini masih banyak yang tidak menyalakan kamera. 1, 2, 3. Ini untuk yang slide keempat, yang terakhir. Saya hitung lagi 1 sampai 2, 1, 2, 3 ya, Kak. 1, 2, 3. Yang pertama. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih kepada narasumber dan teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara sharing pertama Prodi Matematika. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman agar mengisi link daftar hadir yang terdapat di room chat untuk mendapatkan free sertifikat. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas, sampaikan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan selama acara ini berlangsung. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Pisau menggores menjadi luka. Rasanya sakit, amatlah perih. Cukuplah sekian dari saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.